Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal asesmen sumatif tengah semester atau ASTS mata pelajaran fisika di kelas 10 kurikulum Merdeka bersama saya Erdika Agung Nugroho. Oke, kita next untuk latihan soal yang pertama adalah 1. Sebutkan 3 komponen hakikat fisika meliputi. Yang pertama, komponen hakikat fisika meliputi PPS atau produk, proses, dan sikap. Untuk nomor 2, hakikat fisika sebagai produk meliputi. Hakikat fisika sebagai produk meliputi yang pertama adalah fakta. Fakta ini adalah keadaan nyata di alam semesta. Dan yang kedua adalah konsep. Konsep ini adalah abstrak dari sebuah fakta. Yang ketiga adalah prinsip dan hukum, di mana prinsip dan hukum ini merupakan konsep yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan dan diterima oleh banyak masyarakat atau banyak ilmuwan lainnya. Yang keempat itu adalah teori. Teori ini adalah penjelasan lebih lanjut terkait konsep. Yang kelima adalah rumus. Rumus ini adalah pernyataan matematis dari sebuah konsep. Dan yang terakhir adalah 6, yaitu model. Model ini adalah hakikat fisika produk di mana digunakan untuk gambaran yang dibuat untuk sesuatu yang tak dapat dilihat secara langsung. Seperti itu. Oke, kita next ke soal berikutnya, yaitu nomor 3. Hakikat fisika sebagai sikap meliputi yang pertama. Hakikat fisika sebagai sikap adalah dia harus berpikir terbuka atau open-minded, memiliki rasa ingin tahu yang lebih, mampu bekerja sama, bersikap jujur dan bertanggung jawab, dan bersikap objektif atau tidak subjektif seperti itu. Oke, next. Nomor 4. Apa saja peran ilmu fisika di dalam bidang kedokteran? Nah, peran fisika dalam bidang kedokteran itu salah satunya adalah yang pertama adalah sinar X atau sinar ronsen, di mana sinar X ini melihat bagian tubuh yang cedera atau organ dalam di dalam tubuh kita, atau bisa juga digunakan untuk melihat letak patah tulang dari organ manusia seperti itu ya. Oke, yang kedua, USG atau ultrasonografi ini memanfaatkan gelombang bunyi untuk melihat janin di dalam ibu yang hamil seperti itu. Yang ketiga adalah radioterapi. Radioterapi digunakan untuk membunuh sel kanker atau terapi kanker. Yang keempat adalah salah satunya adalah endoskopi. Endoskopi ini digunakan untuk melihat organ atau saluran pencernaan di dalam tubuh manusia seperti itu. Yang kelima, sebutkan langkah-langkah penelitian dalam metode ilmiah. Nah, langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah yang pertama itu melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua adalah merumuskan masalah dan mencari dasar teori. Yang ketiga, membuat hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, menentukan variabel-variabel penelitian. Yang kelima, melakukan percobaan atau eksperimen. Yang keenam, menganalisis data dan kesimpulan. Dan yang ketujuh adalah mempublikasikan. Publikasi di sini artinya mengkomunikasikan hasil kesimpulan atau data yang kalian dapatkan selama eksperimen. Nah, kalau serasa ada saran dan masukan, kalian bisa melakukan siklus ini secara berulang dari observasi seperti itu ya. Nah, untuk variabel-variabel penelitian sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu adalah variabel bebas, di mana variabel bebas ini adalah variabel yang dapat diubah secara bebas oleh peneliti. Yang kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat ini adalah variabel yang dicatat atau variabel yang diteliti, di mana perubahannya bergantung pada variabel bebas. Yang ketiga adalah variabel kontrol, di mana variabel kontrol ini merupakan variabel yang selama eksperimen dipertahankan tetap atau dipertahankan sama seperti ini. Nah, yang keenam di sini disajikan sebuah narasi. Saya langsung aja masuk ke pertanyaannya. Apa tujuan penelitian yang dilakukan Rumi dalam teks tersebut? Nah, intinya dalam teks ini Rumi itu ingin melihat pengaruh tinggi pantulan bola pingpong terhadap perbedaan permukaan seperti itu ya. Nah, untuk melihat tujuan ini ada di kalimat kedua, yaitu di sini ya, yang udah saya stabilo. Nah, jadi tujuan penelitian itu biasanya ada di awal paragraf atau di kalimat kedua seperti ini ya. Jadi tujuan penelitiannya bisa kalian salin aja, yaitu pengaruh kerasnya permukaan terhadap tinggi pantulan bola pingpong. Nah, terus yang B, apa hipotesis penelitian yang ada di dalam teks tersebut? Di mana hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi dalam kalimat ini cari saja yang ada kalimat menduga gitu ya, atau dugaan. Nah, ini kita udah temukan ya. Kalimatnya ini bisa saya stabilo.
Nah, kemudian bisa kalian salin ulang. Jadi jawabannya adalah untuk hipotesis pada penelitian ini, makin keras permukaan yang kontak dengan bola pingpong, maka makin tinggi pantulan bolanya. Kemudian yang ketiga atau yang C, itu tentukan variabel-variabel penelitiannya. Di mana variabel penelitian itu ada variabel bebas, terikat, dan variabel kontrol. Untuk variabel bebasnya adalah variabel yang diubah sendiri oleh peneliti, di mana variabel yang diubah sendiri oleh peneliti itu adalah permukaan bendanya atau permukaan bawahnya, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk variabel terikat. Nah, variabel terikat itu adalah variabel yang dicatat atau yang diteliti. Nah, jadi yang dicatat atau yang diteliti oleh si Rumi itu adalah tinggi pantulan. Sedangkan variabel kontrol itu adalah variabel yang selama eksperimen dipertahankan tetap. Ya, salah satunya adalah bola pingpong itu sendiri. Jadi dia digunakan bola pingpong yang sama selama penelitian dan juga tinggi awalnya, gitu ya. Nah, jadi di sini ada kalimat juga ya, tinggi awal yang sama. Jadi tinggi awal yang sama ini masuk ke variabel kontrol. Oke, next. Kita masuk nomor 7. Sebutkan tata tertib di dalam laboratorium. Yang pertama, selalu menggunakan jas laboratorium selama bekerja di dalam lab. Yang kedua, dilarang membawa makan dan minum ke dalam lab. Yang ketiga, menggunakan alat dan bahan lab sesuai petunjuk yang diberikan. Yang keempat, dilarang bermain atau berlarian saat bekerja di dalam lab. Yang kelima, merapikan kembali alat dan bahan ke tempat semula dalam keadaan kering dan bersih. Yang keenam, memastikan meja dalam keadaan bersih serta kontak listrik dicabut sebelum meninggalkan lab. Seperti itu. Next, kita masuk ke soal nomor 8. Sebutkan alat pelindung diri atau APD di dalam sebuah laboratorium. Nah, APD ini penting untuk melindungi diri kita sendiri selama melakukan eksperimen. Nah, di sini yang paling umum atau paling dasar itu adalah yang pertama jas lab, yang kedua adalah masker, yang ketiga adalah menggunakan kacamata Google yang menutupi seluruh area mata, yang keempat menggunakan sarung tangan latex atau sarung tangan karet, dan yang paling penting adalah kita wajib menggunakan sepatu di dalam lab seperti itu. 9. Sebutkan lambang bahan kimia di bawah ini. Nah, yang pertama di sini ada simbol api. Nah, api ini berarti menandakan bahan kimia tersebut mudah terbakar. Nah, kemudian yang kedua ini ada simbol tengkorak, berarti simbol tengkorak ini menandakan zat tersebut adalah beracun. Nah, yang ketiga di sini korosif ini biasanya larutan-larutan asam ya. Nah, yang keempat di sini simbol untuk bahan-bahan yang mudah meledak. Next, nomor 10. Nomor 10 ini merupakan hasil pengukuran yang dibaca oleh jangka sorong untuk gambar sebelah kiri dan mikrometroskop untuk gambar sebelah kanan. Hasil pengukuran yang dibaca oleh alat tersebut adalah jadi pertama kita lihat ke jangka sorong. Nah, jangka sorong fokus kita untuk membaca hasilnya itu adalah kalian amati dari titik nol yang ada di bawah ini. Nah, untuk skala utamanya adalah garis sebelah kiri dari titik nolnya ini, gitu ya. Nah, di mana garis sebelah kiri atas ya itu menandakan 5,6 ya. Nah, kemudian untuk skala Nonius ini adalah skala yang sejajar atau berhimpit dengan garis atasnya. Nah, yang sejajar dengan atau berhimpit dengan garis atasnya kebetulan adalah yang di sini, gitu ya. Jadi angka 6. Nah, untuk hasil pembacaannya, kalian bisa gunakan persamaan ini, SU ditambah SN kali 0,01 cm, di mana 0,01 cm ini merupakan ketelitian atau skala terkecil yang dapat dibaca oleh jangka sorong. Nah, skala utama ini yang garis merah ini ya, jadi nilainya adalah 5,6. Skala Nonius ini nilainya adalah 6, tapi skala Nonius itu adalah skala yang dikalikan dengan ketelitian. Jadi kita bisa masukin angkanya 5,6 ditambah 6 kali 0,01. Nah, 6 dikali 0,01 adalah 0,06, di mana 5,6 ditambah 0,06 hasilnya adalah 5,66 cm. Seperti itu. Nah, kemudian untuk jangka sorong, cara membacanya agak sedikit berbeda. Untuk jangka sorong, cara membacanya adalah lihat garis yang paling kanan atau garis paling ujung dari garis horizontal ini ya. Nah, kebetulan garis paling kanannya adalah yang ini. Kemudian yang garis skala Nonius ya, itu lihat yang lurus dengan garis tengahnya. Nah, yang ini. Nah, yang saya lingkari itu sebagai skala utama pada mikrometroskop. Nah, kemudian garis yang saya tebali ini itu adalah skala Nonius untuk mikrometroskop.
Nah, ini skala utamanya di sini kan 1, di sini 2, berarti di sini adalah 2,5. Masuk skala utamanya 2,5. Untuk skala non use adalah 13. Nah, jangan lupa kalau mikrometer itu dikalikan dengan 0,01 mm. Jadi dia lebih kecil nanti ya, atau hasil akhirnya nanti dalam milimeter. Nah, 13 dikali 0,01 adalah 0,13. 2,5 ditambah 0,13 mm, nanti hasilnya adalah 2,63 mm. Oke, sampai sini dulu aja latihan soal yang bisa saya berikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe untuk melihat video-video terbaru berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.